Tahukah Anda bahwa kebiasaan sesederhana mencuci muka di pagi hari dapat mempengaruhi penglihatan Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan? Itu benar. Ilmu pengetahuan modern telah mengabaikan sebuah rahasia kuno yang memiliki potensi untuk mengubah kesehatan mata Anda secara radikal hanya dalam beberapa minggu. Jika Anda berpikir bahwa kacamata adalah satu-satunya solusi untuk masalah penglihatan Anda, bersiaplah untuk takjub. Hari ini saya akan mengungkapkan bagaimana sebuah latihan yang tidak biasa dan vitamin alami dapat menjadi kunci untuk mengembalikan kejernihan penglihatan Anda, semua tanpa operasi invasif atau obat-obatan mahal. Ikuti saya sampai akhir, karena apa yang akan Anda temukan tidak hanya akan mengubah persepsi Anda tentang dunia di sekitar Anda, tetapi juga dapat merevolusi cara Anda merawat mata. Namun sebelum kita mulai, bayangkan sejenak seperti apa hidup Anda jika Anda tidak dapat menikmati keindahan di sekeliling Anda. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melihat dunia melalui mata seseorang yang tidak dapat menikmati warna-warna cerah dan bentuk-bentuk yang memukau? Ini adalah konsep yang sulit dibayangkan oleh mereka yang memiliki karunia penglihatan. Namun saat ini, bahkan anak-anak kecil pun berjuang dengan masalah penglihatan yang memaksa mereka untuk memakai kacamata. Teman-teman, kita dapat mengagumi kemegahan dunia dengan mata kita sendiri. Namun jika kemampuan tersebut hilang, kita akan kehilangan keajaiban hidup yang terbaik. Itulah sebabnya, jika Anda memiliki masalah penglihatan atau mengenal seseorang yang memiliki masalah penglihatan, sangat penting untuk memperhatikan cerita ini dan membagikannya kepada teman dan keluarga. Dalam video ini, saya akan berbicara tentang sebuah cerita yang bukan hanya tentang penglihatan, tetapi tentang vitamin alami yang dapat membantu meningkatkannya secara signifikan. Dengan memasukkan vitamin ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat melihat perubahan yang luar biasa pada penglihatan Anda hanya dalam beberapa minggu. Apakah Anda berani menemukan rahasia yang dapat mengubah cara Anda melihat dunia? Saya anggap ya, jadi mari kita mulai. Suatu hari, seorang pemuda yang khawatir akan kesehatan matanya meminta nasihat dari seorang ahli Ayurveda. Pemuda itu dengan hormat menyapa sang guru dan menyampaikan kekhawatirannya. Guru besar, saya menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan mata saya. Penglihatan saya memburuk dari hari ke hari. Segala sesuatu tampak kabur dan saya sering merasakan sakit, terbakar dan rasa perih yang berlebihan. Guru, penglihatan saya berkurang lebih cepat dari yang saya perkirakan. Tolong beri saya solusi untuk mengembalikan penglihatan saya dan menyingkirkan masalah mata ini untuk selamanya. Sang guru mendengarkan dengan penuh perhatian akan kesulitan yang dialami oleh pemuda tersebut dan menjawab, "Nak, dalam sistem Ayurveda kami memiliki pendekatan holistik untuk menyelesaikan semua masalah yang berhubungan dengan mata. Hal ini disebutkan dalam Upanishad yang dikenal sebagai Shupanishad. Selain itu, orang bijak Maharishi Bhagavata juga membagikan berbagai praktik yang berkaitan dengan perawatan mata, menjelaskan berbagai prinsip. Hari ini saya akan berbagi dengan Anda beberapa prinsip-prinsip dasar ini dan juga memberitahu Anda tentang vitamin mata yang bermanfaat yang dapat dikonsumsi untuk meningkatkan penglihatan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Anda akan melihat peningkatan yang signifikan pada penglihatan Anda hanya dalam beberapa minggu. Secara pribadi, Anda akan melihat bahwa kecerahan akan kembali ke mata Anda, memberikan Anda penglihatan yang lebih jelas dari sebelumnya. Dengan menggunakan ini secara konsisten dan mengikuti prinsip-prinsip ini, Anda akan memiliki mata yang sehat untuk melihat dengan lebih baik. Sang guru kemudian membimbing pemuda itu. Mari kita pahami terlebih dahulu prinsip-prinsip ini sebelum kita berbicara tentang vitamin mata. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyiapkan dan mengonsumsi vitamin alami ini dengan menggunakan produk yang sudah Anda miliki di rumah. Sang guru melanjutkan, berikan perhatian khusus pada instruksi ini.
Prinsip pertama dari Yurveda untuk perawatan mata adalah mengoleskan air liur dari mulut ke mata segera setelah bangun tidur, sebelum berkumur. Saat Anda bangun, duduklah di tepi tempat tidur dan dengan jari-jari Anda, oleskan air liur Anda sendiri ke mata Anda, seolah-olah Anda sedang mengoleskan maskara ke kelopak mata Anda. Cara ini sangat efektif, karena semua nutrisi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah mata terdapat dalam air liur kita. Anda akan segera memahami bahwa ada partikel-partikel di dalam tanah yang ketika dicampur dengan air liur pagi hari dan dioleskan ke mata Anda, akan mulai bergabung dengan semua nutrisi penting. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mata. Prinsip penting lainnya dari Yurveda untuk menjaga mata selalu sehat adalah dengan mengisi mulut Anda dengan air dan mengedipkan mata secara perlahan saat mencuci muka setiap pagi. Jangan mencuci mata Anda secara langsung dengan air. Sebelum membasuhnya, isilah mulut Anda dengan air dan kemudian berkediplah setidaknya 20 kali sambil memercikan air ke mata Anda tanpa menggosoknya. Jangan berkedip terlalu cepat sehingga menyebabkan rasa sakit atau kemerahan pada mata Anda. Tujuannya adalah untuk berkedip dengan cepat agar air masuk ke mata Anda. Saat Anda berkedip, kotoran halus di mata Anda akan terbuang bersama air, sehingga mata Anda menjadi bersih. Alasan mengapa Anda harus mengisi mulut Anda dengan air adalah karena saat Anda mencuci mata, kotoran tidak langsung masuk ke dalam mulut Anda, tetapi dibilas dari mata Anda bersama dengan air. Hal ini sangat penting, karena banyak penyakit mata yang disebabkan oleh debu yang masuk ke mata. Sang guru kemudian menjelaskan latihan kedua kepada pemuda itu. Lakukan latihan mata. Anda dapat melakukannya kapan saja, tetapi yang paling bermanfaat adalah di pagi hari dan sebelum tidur. Pertama, gerakan mata Anda ke atas dan ke bawah 10 kali, mencapai amplitudo maksimum pada kedua gerakan tersebut. Jaga agar kepala Anda tetap stabil. Kepala harus tetap diam. Hanya mata yang harus bergerak. Setelah gerakan vertikal ini, gerakan mata Anda ke kiri dan ke kanan, ulangi setiap arah 10 kali. Kemudian gerakan mata Anda 10 hingga 12 kali ke sudut kiri atas dan sudut kanan bawah, lalu ke sudut kanan atas dan sudut kiri bawah. Selanjutnya, berusahalah untuk memutar mata Anda dalam lingkaran, membuat 10 gerakan ke kanan dan kemudian 10 ke kiri. Latihan yang paling penting berikutnya. Letakkan ibu jari tangan Anda di antara kedua mata dan fokuskan pandangan Anda pada bagian bawah kuku. Tanpa kehilangan konsentrasi, gerakan ibu jari Anda secara perlahan dari satu sisi ke sisi lain, menjauh. Pada titik ini, semua perhatian Anda harus terfokus pada ibu jari. Segera setelah ibu jari menjauh, arahkan semua perhatian Anda ke objek di belakangnya, lalu kembalikan konsentrasi Anda ke ibu jari dan gerakan perlahan-lahan ke arah hidung. Ulangi proses ini 10 kali. Setelah itu, gosokkan kedua telapak tangan Anda, tutup mata Anda dan biarkan beristirahat. Sebenarnya, di sekitar mata kita terdapat beberapa otot yang mengontrol gerakan mata. Tanpa latihan, otot-otot ini cenderung melemah. Namun, dengan melakukan serangkaian latihan ini, otot-otot di sekitar mata menjadi lebih kuat dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Guru kemudian menjelaskan latihan berikutnya, menekankan pentingnya menjaga kebersihan tubuh. Menurut prinsip-prinsip Ayurveda, tubuh yang bersih adalah tubuh yang tidak mudah terserang penyakit. Jika sistem pencernaan bebas dari akumulasi sisa-sisa makanan, perut akan mudah dibersihkan di pagi hari, sehingga terhindar dari masalah sembelit. Hal ini berkontribusi pada kesehatan keseluruhan dari setiap bagian tubuh kita. Di zaman modern ini, di mana mata kita terus-menerus terpapar pada layar yang terang dan lingkungan perkotaan yang penuh dengan rangsangan visual, kesehatan mata telah menjadi perhatian yang semakin meningkat. Selain perawatan konvensional,
seperti memakai kacamata dan kunjungan rutin ke dokter mata, ada aspek yang sering diabaikan yang memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mata. Kombinasi meditasi dan asupan vitamin yang memadai. Praktik meditasi yang berakar kuat pada tradisi spiritual kuno dan kini didukung oleh penelitian ilmiah, menawarkan manfaat yang signifikan bagi kesehatan secara keseluruhan, termasuk kesehatan mata. Meditasi mendorong pengurangan stres dan meningkatkan keseimbangan emosional, faktor-faktor yang memainkan peran penting dalam mencegah masalah mata yang berhubungan dengan stres seperti sindrom mata kering dan kelelahan mata. Hubungan pikiran tubuh yang dibangun melalui meditasi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan mata, sehingga mata dapat beristirahat dan pulih dari stres sehari-hari. Selain latihan meditasi, pentingnya vitamin untuk kesehatan mata tidak dapat diremehkan. Nutrisi tertentu, seperti vitamin A, vitamin C, dan karotenoid, memainkan peran penting dalam pencegahan penyakit mata seperti degenerasi makula dan katarak. Sebagai contoh, vitamin A sangat penting untuk kesehatan retina, sedangkan vitamin C memperkuat pembuluh darah di mata. Sinergi antara meditasi dan asupan vitamin yang cukup menciptakan lingkaran yang baik untuk kesehatan mata. Meditasi mengurangi stres, secara tidak langsung meningkatkan penyerapan nutrisi penting, sementara vitamin menyediakan elemen yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perlindungan mata. Penelitian menunjukkan bahwa pengurangan stres dapat secara positif mempengaruhi kualitas tidur, faktor penting lainnya untuk kesehatan mata. Dengan mengadopsi pendekatan holistik yang menggabungkan latihan meditasi secara teratur dengan diet yang kaya akan vitamin esensial, Anda dapat meningkatkan penglihatan yang lebih jernih dan lebih sehat sepanjang hidup. Perhatian penuh terhadap tanda-tanda stres mata, bersama dengan penerapan kebiasaan makan yang seimbang, menempatkan individu pada jalur menuju kesehatan mata yang langgeng di dunia yang semakin hingar-bingar ini. Keselarasan antara pikiran dan tubuh, bersama dengan nutrisi yang tepat, merupakan langkah penting dalam menjaga anugerah penglihatan yang berharga. Meditasi dan vitamin menjadi sekutu yang kuat, membentuk fondasi yang kuat untuk kesehatan mata, memungkinkan mata untuk menikmati lingkungan yang kondusif untuk fungsi dan vitalitasnya. Anda mungkin telah melalui banyak hal dalam hidup. Mungkin Anda tidak pernah menemukan alasan untuk merasa bahagia dengan arah hidup Anda, tetapi penting untuk diketahui bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengubah dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda. Melalui meditasi, Anda dapat mengatasi semua masalah dan tetap menemukan kebahagiaan. Siapapun yang memahami kekuatan meditasi yang penuh perhatian dapat menemukan kedamaian batin dan menyembuhkan luka mereka. Sang guru memandu sang pemuda dengan latihan berikut ini dengan mengatakan, "Nak, aturan ini sangat bermanfaat dan akan meningkatkan kejernihan mata dan pikiranmu." Caranya, nyalakan sebuah lampu atau lilin di ruangan yang gelap, letakkan lampu atau lilin tersebut sehingga saat Anda duduk, lampu atau lilin tersebut berada tepat di depan mata Anda, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Duduklah dengan nyaman. Jaga diri Anda dalam posisi rileks, dan konsentrasikan pandangan Anda pada nyala lampu atau lilin, yaitu pada bagian tengah cahaya. Tataplah nyala api itu. Selama proses ini, jika Anda merasa perlu berkedip, jangan ragu untuk melakukannya, tetapi cobalah untuk menjaga mata Anda tetap terbuka selama mungkin tanpa berkedip. Segera Anda akan melihat bahwa air mata akan mulai terbentuk di mata Anda. Jangan khawatir karena reaksi ini akan membantu membersihkan mata Anda melalui air mata. Jangan mencoba menghentikan air mata, biarkan mengalir secara alami. Selama waktu ini, hindari menyentuh mata Anda dengan tangan. Setelah menyelesaikan latihan, gosokkan kedua telapak tangan Anda dengan lembut dan perlahan-lahan gerakan ke arah mata Anda. Tutupi mata Anda. Lakukan prosedur ini setiap malam sebelum tidur selama beberapa menit dan Anda akan segera melihat peningkatan kecerahan mata Anda setiap hari. Latihan ini tidak hanya bermanfaat bagi penglihatan Anda,
tetapi juga meningkatkan konsentrasi Anda. Selanjutnya, guru memandu anak muda tersebut dengan latihan berikut dengan menyarankan untuk meletakkan sayuran dingin seperti mentimun, cukini, atau potongan kecil kentang di atas mata selama beberapa menit. Dengan memotong mentimun atau cukini menjadi potongan-potongan kecil dan meletakkannya di atas mata, area di sekitar mata akan menjadi dingin sementara area lainnya tetap hangat. Di mana ada perbedaan suhu antara mata dan area dahi, darah mengalir secara alami ke mata. Dengan melakukan prosedur ini, perawatan secara otomatis dimulai di area dengan sirkulasi darah yang intensif. Disarankan untuk mempraktikkan hal ini setidaknya 10 menit setiap hari yang akan membantu meningkatkan kecerahan mata Anda dan memberi Anda perasaan segar. Sang guru kemudian mengatakan kepada pemuda itu bahwa ini adalah aturannya dan sekarang dia akan memberitahunya tentang vitamin mata. Anda harus meminum vitamin ini jika Anda ingin memperbaiki penglihatan Anda dalam beberapa minggu. Vitamin ini mengandung vitamin penting untuk penglihatan kita. Kesehatan mata sangat penting untuk kesejahteraan dan kualitas hidup, dan beberapa vitamin memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan ini. Masing-masing vitamin ini memberikan kontribusi yang unik untuk melindungi mata dari kerusakan dan meningkatkan fungsi penglihatan. Anda harus mengetahui pentingnya beberapa vitamin ini. Vitamin A sangat penting untuk kesehatan retina, memainkan peran penting dalam pembentukan pigmen visual yang diperlukan untuk penglihatan di malam hari. Kekurangan vitamin A yang parah dapat menyebabkan rabun senja yang menggarisbawahi pentingnya vitamin ini juga untuk adaptasi yang tepat terhadap cahaya redup. Vitamin A dapat ditemukan dalam hati, minyak hati ikan, telur, ubi jalar, wortel, labu, bayam, kubis, dan mangga. Vitamin C adalah antioksidan yang membantu melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas dengan mengurangi risiko penyakit mata yang berkaitan dengan usia. Peran vitamin C dalam mencegah degenerasi makula terkait usia dan katarak menggarisbawahi pentingnya asupan vitamin C yang cukup untuk kesehatan mata jangka panjang. Vitamin C dapat ditemukan dalam buah jeruk seperti jeruk, lemon, stroberi, kiwi, melon, paprika, dan brokoli. Vitamin E adalah antioksidan lain yang melindungi sel-sel mata dari kerusakan oksidatif. Vitamin E membantu mencegah katarak dan degenerasi makula, sehingga Anda harus memasukkan makanan kaya vitamin E ke dalam menu makanan Anda. Vitamin E dapat ditemukan dalam biji bunga matahari, almond, hazelnut, alpukat, bayam, dan minyak nabati seperti minyak biji gandum. Seng memainkan peran penting dalam kesehatan retina dan pemeliharaan penglihatan. Kekurangan seng dapat dikaitkan dengan gangguan mata, dan suplementasi seng dapat membantu mencegah degenerasi mata. Zinc dapat ditemukan dalam daging merah, unggas, ikan, produk susu, biji-bijian, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Lutein dan zeaxanthin. Karotenoid ini melindungi mata dari kerusakan yang disebabkan oleh sinar matahari, terutama pada retina. Karotenoid ini ditemukan dalam sayuran berdaun hijau dan berhubungan dengan pencegahan degenerasi makula, serta berkontribusi terhadap kesehatan mata secara keseluruhan. Lutein dan zeaxanthin dapat ditemukan dalam bayam, kangkung, brokoli, kacang polong, jagung, dan kuning telur. Omega-3 asam lemak omega-3 sangat penting untuk integritas membran sel pada mata. Asam lemak ini ditemukan pada ikan berlemak dan dapat membantu mencegah sindrom mata kering dan meningkatkan kesehatan retina secara keseluruhan. Omega-3 dapat ditemukan pada ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden, serta pada biji chia, biji rami, kenari, dan minyak ikan. Oleh karena itu, diet seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayuran, ikan,
dan makanan sehat lainnya sangat penting untuk memastikan asupan vitamin dan nutrisi penting ini. Sang guru juga menyebutkan bahwa banyak dari vitamin-vitamin ini dapat diperoleh melalui minuman yang disebut vitamin mata dan menunjukkan kepada pemuda itu cara menyiapkannya dengan bahan-bahan berikut. Sepotong pepaya, setengah mangga, setengah wortel, air perasan dari setengah buah lemon, segelas air dan 1 sendok teh minyak kelapa. Anda harus mencampur semua bahan kecuali minyak kelapa selama 2 menit. Kemudian Anda harus menambahkan minyak kelapa dan mencampurnya lagi. Minumlah vitamin ini 2-3 kali seminggu karena mudah dibuat dan semua bahan tersedia di rumah. Ingatlah bahwa saat ini, mengurangi waktu di depan layar sangat penting untuk menjaga kesehatan mata Anda. Saat ini orang cenderung memeriksa pesan di ponsel mereka segera setelah bangun tidur dan menggunakan ponsel atau laptop hingga larut malam. Cahaya yang dipancarkan oleh perangkat-perangkat ini, termasuk laptop, ponsel, dan televisi, berbahaya bagi mata kita. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk membuat rutinitas di mana, setelah pukul 8 atau 9 malam, Anda tidak melihat layar apapun. Dengan melakukan hal ini, mata Anda akan memiliki waktu untuk beristirahat dan kualitas tidur Anda akan lebih nyenyak dan keesokan harinya Anda akan merasa segar. Jika Anda bekerja hingga larut malam di depan laptop Anda, beristirahatlah sejenak, pejamkan mata dan beristirahatlah. Selain itu, sertakan makanan yang kaya vitamin A dalam diet Anda, seperti wortel, ubi jalar, labu, mangga, bayam, brokoli, kangkung, cabai merah, pepaya, daging sapi, hati ayam atau babi, minyak ikan kod, ikan salmon, dan kuning telur. Dan vitamin C, seperti jeruk, lemon, jeruk keprok, stroberi, nanas, pepaya, dan bayam. Semuanya memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mata Anda. Sekarang setelah Anda menemukan rahasia kuno yang dapat mengubah penglihatan Anda, sekarang saatnya untuk mengambil langkah selanjutnya. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui kebanyakan orang. Meskipun Anda bekerja keras untuk melindungi mata Anda, ada kebiasaan sehari-hari yang dapat menyabotase kesehatan mata Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Maka, kita telah sampai pada akhir perjalanan kita untuk merawat kesehatan mata yang lebih baik. Setelah Anda mengetahui pentingnya meditasi dan vitamin untuk mata Anda, kami ingin mengetahui pendapat Anda. Manakah dari tips kesehatan mata yang telah kami bagikan hari ini yang ingin Anda terapkan ke dalam rutinitas harian Anda? Sudahkah Anda mengalami perubahan positif pada kesehatan mata Anda dengan menerapkan kebiasaan yang sehat? Tinggalkan jawaban Anda di bawah ini di bagian komentar dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan dengan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan ajaran kami yang akan datang. Terima kasih telah bergabung dengan kami sampai akhir video. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sejak zaman kuno, garam memiliki arti yang sangat penting bagi umat manusia. Garam adalah satu-satunya mineral yang kita konsumsi secara langsung dan telah dianggap sebagai komoditas berharga selama ribuan tahun. Filosofi Timur mengajarkan kita bahwa setiap elemen alam memiliki kekuatan energik dan getaran positifnya sendiri. Inilah yang diyakini oleh Buddhisme Zen dan pengobatan tradisional Tiongkok. Inilah sebabnya mengapa banyak biksu dan guru Zen menggunakan praktik penasaran sebelum memulai perjalanan atau ketika menghadapi tantangan penting. Mereka menaruh sedikit garam laut di dalam sepatu atau sandal mereka sebelum memakainya. Hal ini akan mengaktifkan sifat-sifat pemurnian, perlindungan dan berkah dari garam, menciptakan medan magnet positif yang menemani kita kemanapun kita pergi.
Kali ini kita akan mempelajari 7 manfaat besar dari teknik kuno ini dan bagaimana menerapkannya dalam perjalanan kita sehari-hari melalui sebuah kisah yang diceritakan sebagai koan Zen. Saat itu adalah pagi yang dingin di musim semi ketika biksu muda Tashi bangun jauh sebelum fajar untuk mempersiapkan sebuah perjalanan penting. Hari itu, dia akan meninggalkan biara Zen tempat dia belajar dan berlatih selama 10 tahun terakhir dalam hidupnya. Guru tercinta dan pembimbing spiritualnya, Guru Hiro yang terhormat, telah memanggilnya sehari sebelumnya untuk memberikan satu pelajaran penting terakhir. Tashi yang terhormat, engkau telah menyelesaikan dengan dedikasi yang mengagumkan semua ajaran dan koan yang telah diwariskan oleh para bikhu kuno di sini dari generasi ke generasi. Engkau telah menunjukkan ketenangan pikiran, perenungan yang mendalam dan kemampuan yang luar biasa untuk menemukan kebijaksanaan dalam detail-detail kecil dari keberadaan. Itulah sebabnya saya telah memutuskan bahwa kalian sekarang siap untuk meninggalkan pegunungan yang damai ini dan menerapkan apa yang telah kalian pelajari di dunia nyata. Tashi merasakan hatinya meluap dengan rasa syukur. Ia membungkuk begitu dalam hingga dahinya hampir menyentuh lantai kayu yang sudah usang. Terima kasih, Guru yang terhormat. Kata-kata Anda adalah harta terbesar saya. Saya berjanji kepada Anda dengan penuh pengabdian bahwa saya akan menerapkan ajaran-ajaran tersebut dengan kerendahan hati dan kebenaran selama sisa hidup saya. Guru Hiro dengan lembut membelai kepala muridnya, seperti yang biasa dia lakukan ketika Tashi datang ke biara sebagai seorang anak. Aku tahu kau akan melakukannya, muridku yang setia. Dan untuk memastikan perjalananmu lancar, saya ingin mengungkapkan satu rahasia terakhir. Mata Tashi membelalak penuh rasa ingin tahu saat sang guru tua mengungkapkan kepadanya praktik kuno menaburkan garam laut di sepatunya sebelum melakukan perjalanan atau pekerjaan penting. Keesokan harinya, setelah menyimpan barang-barangnya yang sedikit, Tashi mengikuti saran gurunya dan menaburkan garam ke dalam sandal jerami usang yang akan menutupi kakinya selama perjalanan ke dunia luar. Saat dia berjalan menuruni jalan setapak gunung untuk turun ke lembah, dia melihat alam tampak sangat hidup dan bersemangat pagi itu untuk mengucapkan selamat tinggal dan semoga perjalanannya aman. Tashi menarik napas dalam-dalam dan secara sadar mengisi paru-parunya dengan udara murni dari ketinggian, merasakan kristal-kristal garam di bawah kakinya, menghubungkannya seakan-akan secara ajaib dengan energi yang kuat dari alam semesta. Hari-hari berlalu, Tashi melanjutkan ziarahnya dari desa ke desa, melintasi tempat-tempat kecil dan hutan-hutan besar, gunung-gunung dan sungai-sungai yang tidak pernah ia lihat selama 20 tahun di biara. Dia mengagumi setiap fajar baru, setiap matahari terbenam dan setiap memudarnya dan membesarnya bulan putih. Segalanya terasa baru baginya. Semuanya tampak memiliki kualitas yang mempesona, seolah-olah dia melihat dunia untuk pertama kalinya. Setiap malam sebelum tidur, setelah berhari-hari berjalan sendirian, Tashi akan menaruh lebih banyak garam segar ke dalam sandalnya yang setia, dan setiap pagi ketika dia memakainya, dia merasakan kekuatan, semangat dan energi positif yang baru yang mendorongnya untuk melanjutkan perjalanannya.
Suatu sore, rute yang ditunjukkan oleh seorang penduduk desa yang baik hati membawanya ke sebuah danau yang dalam dengan air sejernih kristal. Tashi memutuskan untuk berhenti di sana saat malam tiba, mengagumi keindahan dan kedamaian luar biasa yang dipancarkan oleh tempat itu. Ketika dia melepas sandalnya sebelum tidur, dia menyadari bahwa kedua telapaknya sudah berlubang dalam karena sering digunakan untuk berjalan. Dia memeriksanya dengan seksama, dan tiba-tiba menyadari dengan keheranan bahwa telapak kaki kiri lebih cepat aus dibandingkan telapak kaki kanan. Bagaimana mungkin? Bukankah dia telah berjalan dengan jarak yang sama pada kedua kakinya? Kejanggalan ini sangat menggelitik Tashi, dan ia bertekad untuk memahami rahasia Zen yang dahsyat di balik kejadian aneh ini. Malam itu, ia memimpikan sebuah jalan misterius yang tertutup garam yang bersinar terang di bawah sinar matahari yang tak berujung. Perlahan-lahan, semuanya masuk akal dalam pikirannya yang sedang tertidur. Tashi membuka matanya saat sinar fajar pertama memantul di permukaan danau. Mimpi dan realisasinya masih menari-nari dengan jelas di dalam dirinya. Sambil tersenyum, Tashi menaburi sandalnya yang bocor dengan lebih banyak garam untuk melanjutkan perjalanannya menjelajahi dunia di hari yang baru. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alkimia yang kuat yang tersembunyi dalam latihan sederhana yang direkomendasikan oleh gurunya yang baik. Tashi melanjutkan perjalanannya dengan semangat baru setelah menemukan rahasia tersembunyi pertama di balik praktik menaburkan garam di sepatu. Sekarang sol sepatu kirinya menjadi lebih cepat aus dengan setiap langkah yang diambilnya. Hal ini karena itu adalah kaki dominannya, yang dengannya dia mengerahkan kekuatan, dorongan, dan kepemimpinan yang lebih besar untuk menjalani hidup. Garam meningkatkan dan mempercepat momentum bawaannya. Karena terpesona untuk memahami lebih lanjut tentang manfaat teknik Zen ini, Tashi mencari kesempatan untuk mendengar cerita atau legenda lain tentang hal itu di setiap desa yang ia kunjungi. Namun, tak peduli seberapa banyak ia bertanya kepada penduduk setempat dan orang-orang yang lewat tentang tradisi penggunaan garam, tak seorang pun yang tampaknya mengetahui apapun di luar penggunaan garam dalam makanan atau untuk mencairkan es di musim dingin. Suatu sore, setelah beberapa hari tanpa menemukan petunjuk baru, Tashi berhenti karena kelelahan dan beristirahat di bawah naungan pohon ek yang kokoh di samping jalan desa. Matahari musim panas bersinar terik di atas kepala, menariknya untuk beristirahat. Tiba-tiba ia mendengar suara senandung yang datang dari jalan tanah. Itu adalah nyanyian seorang pria tua yang berjalan perlahan sambil berpegangan pada sebuah tongkat kayu. Ketika sampai di sebuah pohon besar, pria itu berhenti untuk menyeka keringat di dahinya yang berkerut. Tashi menyadari bahwa pria itu membawa tas ransel di punggungnya yang sepertinya berisi tanaman dan akar-akaran. Dia merasa bahwa pria itu pasti seorang dukun atau tabib setempat. Mungkin dia tahu pengetahuan kuno tentang penggunaan garam secara sakral. Selamat sore, Yang Mulia. Tashi menyapanya dengan referensi tradisional.
Izinkan saya untuk berbagi dengan Anda keteduhan dari pohon yang diberkati ini. Saya lihat panasnya cuaca juga membuat Anda lelah. Oh, terima kasih, anak muda yang mulia. Aku bisa melakukan dengan istirahat. Pohon ini sama murah hatinya dengan Anda. Orang tua itu menjawab dengan ramah sambil duduk di samping biksu itu. Tashi menawarinya air segar dari labu untuk diminum. Setelah memuaskan dahaganya, pria itu tampak lebih bersedia untuk terlibat dalam percakapan. Tashi mengambil kesempatan itu untuk menanyakan keraguannya. Maafkan gangguan saya, Pak, tapi saya lihat Anda tahu tentang tanaman obat. Saya Tashi, seorang biksu keliling yang menjelajahi negeri ini untuk mencari kebijaksanaan, dan bisakah Anda memberitahu saya jika Anda mengetahui tradisi, dongeng, atau legenda kuno tentang penggunaan garam yang sakral dan bermanfaat? Mata orang tua itu tiba-tiba berbinar, penuh antusiasme. Tentu saja aku tahu beberapa tradisi kuno tentang garam, Tashi muda. Kau tahu, pada nenek moyangku ada dukun dan tabib kuno. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka dapat melihat masa depan dan mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari orang lain. Saya tumbuh besar dengan mendengar cerita-cerita mereka dan mempelajari rahasia mereka tentang tanaman, hewan, batu, dan mineral. Semua memiliki karunia yang luar biasa menurut para dukun kuno. Garam adalah salah satu bahan favorit mereka. Tashi tidak bisa mempercayai keberuntungan yang datang dari orang tua yang bijaksana itu tepat ketika dia sangat membutuhkan untuk mendengar tentang garam. Dengan penuh semangat, matanya berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Ia meminta sang dukun tua untuk berbagi cerita dan rahasia kuno ini. Pria tua itu tersenyum, tersanjung dengan ketertarikan biksu muda itu, dan mulai menceritakan sebuah kisah luar biasa yang telah ia dengar ratusan kali di masa kecilnya di dekat api unggun. Kisah ini terjadi ribuan tahun yang lalu, di masa ketika padang rumput dipenuhi kerbau dan bison berjalan dalam kawanan, ketika nenek moyang hidup sebagai pemburu pengumpul nomaden. Ada seorang gadis muda bernama Wei yang berasal dari suku Shoni yang mendiami padang rumput utara, mengikuti siklus ibu pertiwi. Wei memiliki rambut yang lebih hitam dari sayap burung gagak dan mata sebening mata air. Kecantikan dan keteguhan hatinya dikenal oleh semua orang. Bahkan para pejuang dari suku-suku yang jauh pun melakukan perjalanan untuk mendapatkannya, namun dia tidak tertarik pada siapapun. Wei menghabiskan waktu berjam-jam sendirian menjelajahi lanskap, mendaki bukit dan memasuki hutan lebat, merasakan denyut alam. Dia sangat senang mengumpulkan batu dan mineral yang menarik selama perjalanannya. Favoritnya adalah garam yang ia temukan mengkristal di gua-gua di dekat wilayah Shoni. Baginya, semua itu tampak seperti keajaiban kecil yang diciptakan oleh Ibu Pertiwi. Suatu sore, Wei berjalan terlalu jauh dalam salah satu perjalanannya yang biasa,
berkonsentrasi untuk mengumpulkan garam dari gua-gua. Pada saat dia ingin kembali, matahari sudah terbenam di cakrawala dan dia harus berlari melewati semak belukar untuk mencapai desanya sebelum malam tiba. Namun, karena tergesa-gesa untuk kembali, langkahnya membawanya ke bagian hutan yang tidak dikenalnya. Ia tersandung akar yang tersembunyi dan terjatuh, melukai pergelangan kakinya. Yang mengejutkannya, ketika dia mencoba untuk bangun kembali, dia merasakan sakit yang tajam yang membuat kakinya tidak bisa beristirahat. Dia sendirian, terluka dan tersesat di tengah hawa dingin dan kegelapan malam di atas semak belukar. Wei mencoba menenangkan nafasnya yang gelisah dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia tahu dia harus mencari tempat berlindung. Merangkak semampunya, ia berjalan menuju sebuah gua kecil di mana ia bisa berlindung. Dia menyalakan api dengan ranting kering dan ranting kayu untuk mengusir binatang buas, mengobati kakinya dengan ramuan obat dan bermalam di tempat berlindung. Namun, hatinya terasa sesak karena dia menyadari bahwa sekarang tidak ada yang tahu di mana dia bisa ditemukan. Dia bahkan mungkin dianggap sudah meninggal. Air mata mulai membasahi pipinya saat ia merenungkan garam di tangannya yang berhasil ia lindungi saat terjatuh. Saat itulah dia teringat akan cerita-cerita kuno tentang keajaiban ritual garam yang biasa diceritakan oleh dukun suku tersebut. Dia memutuskan untuk menggunakannya untuk meminta perlindungan spiritual dari 4 penjuru angin hingga dia bisa kembali dengan selamat ke sukunya tercinta. Jadi Wei terjaga sepanjang malam, bernyanyi untuk memanggil roh-roh penjaga sambil menebarkan lingkaran garam di sekitar gua dan juga di atas pintu masuk untuk memurnikan ruangan. Akhirnya dia tertidur lelap, terbuai oleh gemerisik api dan kehadiran pelindung yang kini terlihat jelas di dalam gua setelah menyelesaikan ritual tersebut. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah dan burung-burung berkicau riang saat wanita muda itu terbangun. Yang membuatnya heran, dia sekarang bisa mengistirahatkan kakinya yang terluka tanpa rasa sakit lagi. Ia meninggalkan gua, sedikit berharap bahwa ia akan dapat menemukan jalan pulang. Yang membuatnya sangat terkejut dan gembira. Di luar sana ada adiknya yang tercinta, Na, dan 2 orang kerabatnya. Begitu fajar menyingsing, segera setelah mereka menyadari ketidakhadiran Wei, mereka mengorganisir sebuah regu pencari yang membawa mereka langsung ke gua, dipandu oleh mimpi-mimpi aneh. Dengan demikian kita melihat bagaimana keajaiban kuno dari garam memurnikan dan melindungi wanita muda yang cantik pada malam hari, memungkinkannya untuk menyembuhkan kakinya dan memohon kekuatan untuk memandu orang-orang yang dicintainya untuk menyelamatkannya saat fajar menyingsing. Hanya sedikit yang tahu hari ini bahwa tanpa campur tangan segenggam garam itu, Wei akan binasa sendirian di hutan. Pria tua itu menyelesaikan ceritanya, menatap Tashi dengan mata berbinar. Kulit biksu itu terasa panas oleh emosi yang murni.
Kisah yang indah ini menegaskan kekuatan perlindungan yang mendalam dan halus dari praktik menaruh garam di tempat-tempat peristirahatan. Itu adalah dua rahasia besar Zen tentang garam yang telah ia pelajari dalam perjalanannya, dan tentunya masih banyak lagi yang akan terungkap. Tabib tua itu dengan baik hati membagikan beberapa ramuan obat kepada Tashi, yang dengan penuh rasa terima kasih memberinya sepotong batu giok kecil yang selalu ia bawa dalam jubahnya. Kemudian keduanya berpisah dengan perasaan yang semakin diperkaya oleh pertemuan itu. Tashi sangat bersemangat dengan cerita baru dan implikasinya, sehingga dia hampir tidak merasakan kelelahan setelah beberapa hari berjalan. Ketika malam tiba, dia berbaring di bawah sebuah bangunan terbengkalai yang dia temukan di pinggiran sebuah desa pertanian kecil. Sebelum memejamkan mata, ia menaburkan garam di sekujur tubuhnya dan juga dalam lingkaran lebar di sekelilingnya, memohon kepada roh-roh penjaga seperti lembu untuk mendapatkan tidur yang tenang dan terlindungi. Anehnya, malam itu dia bermimpi aneh di mana seorang wanita muda yang cantik dengan mata jernih tersenyum ramah kepadanya saat dia menaburkan garam di dunia mimpi yang bersih tanpa celah di sekelilingnya. Ketika Tashi terbangun, dia merasa seolah-olah dia telah tidur di atas awan yang paling lembut. Ia menatap sandalnya yang sudah usang dan teringat akan kisah sang tabib tua. Sungguh, para leluhur mengetahui rahasia mendalam tentang garam yang diberkati yang telah dilupakan oleh modernitas. Meregangkan dirinya dengan energi baru, sang biksu melanjutkan perjalanan misterius yang mengungkapkan kepadanya selangkah demi selangkah kekuatan halus yang luar biasa dari mineral yang dianggap semua orang sebagai elemen ini. Setelah berminggu-minggu mengembara seorang diri, Tashi akhirnya melihat di cakrawala atap dan dinding sebuah biara Buddha kecil, mirip dengan yang pernah menjadi rumahnya sebelum ia memulai perjalanan yang penuh wahyu ini. Hatinya bersukacita melihat pemandangan itu. Tentunya di sana ia akan menemukan tempat tinggal, nasihat spiritual yang bijaksana dari para bikhu, dan mungkin cerita-cerita kuno tentang kekuatan halus garam. Dengan perasaan terhibur, ia bergegas menyusuri jalan desa sampai ia mencapai gerbang kayu yang megah di pintu masuk. Ia membukanya dengan lembut dan memperkenalkan diri dengan hormat. Seorang biksu muda menyambutnya dan dengan ramah mempersilahkannya masuk. Pria lokal itu menjelaskan bahwa biara ini memiliki sejarah yang panjang dan penuh mitos. Menurut legenda, berabad-abad yang lalu seorang biksu yang dihormati bernama Yama, yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, memilih tempat terpencil ini untuk mendirikan tempat suci. Selama beberapa dekade Yama hanya tinggal di sebuah gua kecil di dekatnya, bermeditasi siang dan malam, memohon pencerahan dari Buddha. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang dari daerah-daerah yang jauh datang untuk berkonsultasi tentang masalah mereka atau meminta restu dari orang bijak tersebut. Maka dengan rendah hati ia memutuskan untuk membangun sebuah kuil untuk memberikan tempat berteduh bagi para peziarah yang membutuhkan, di mana ia juga akan membagikan ajarannya yang mendalam tentang cinta kasih dan kebijaksanaan untuk meringankan penderitaan manusia. Selama beberapa generasi, situs ini berkembang menjadi biara Buddha yang berkembang pesat seperti sekarang ini,
selalu dipandu oleh tradisi biksu Yama yang asli tentang pelayanan tanpa pamrih. Tashi sangat tersentuh oleh kisah yang indah itu. Pemuda itu memandunya ke sebuah sel kecil di mana dia bisa tinggal dan menunjukkan bahwa saat matahari terbenam, teh bersama akan disajikan di mana dia akan memiliki kesempatan untuk memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Setelah membersihkan diri dan merapikan barang-barangnya, Tashi menghabiskan sisa waktu sore itu dengan berjalan-jalan di sekitar taman dan bangunan biara yang indah. Semuanya tampak dijiwai dengan ketenangan kuno yang mistis. Ketika ia tiba di rumpun bambu di belakang dapur, ia memutuskan untuk bermeditasi sejenak untuk menyatu dengan tempat yang ajaib ini. Dia duduk di atas batu besar yang halus di samping jalan setapak dan memejamkan mata, berkonsentrasi pada pernapasannya. Dia melepaskan semua pikiran dan harapan yang ada di dalam pikirannya, berusaha mencapai kekosongan sempurna yang sangat dihargai oleh para biksu Buddha. Tiba-tiba suara seorang pria tua yang tidak asing lagi memanggil namanya, mengagetkannya. "Tashi, Tashi, saya lihat kamu telah menempuh perjalanan yang jauh, Nak." Mata pemuda itu membelalak kebingungan sambil melihat ke segala arah. Tidak ada orang lain di sekelilingnya di hutan yang sepi. "Di bawah sini, anak muda, kau tidak melupakanku, kuharap." Tashi menunduk dan dengan penuh keheranan dan kebingungan, suara itu sepertinya berasal dari batu tempat dia bermeditasi. "Ini tidak mungkin, ini pasti hanya hayalannya saja," pikirnya gelisah. Tidak juga Tashi, aku sama nyatanya denganmu, hanya saja aku telah mendiami dunia mineral selama beberapa abad. Kamu tahu, ketika aku masih menjadi biksu berdarah daging sepertimu, aku membantu membangun tempat ini sejak lama. Aku adalah biksu Yama, teman muda. Mata Tashi yang malang terbelalak karena kebingungan dan tidak percaya. Biksu Yama berbicara kepadanya dari balik batu. Tiba-tiba ia teringat cerita-cerita tentang para biksu Buddha yang sakti yang berhasil melampaui materi sedemikian rupa sehingga roh mereka dapat mendiami benda apa saja yang mereka kehendaki setelah kematian. Bukankah ini yang terjadi di hadapannya? Terkagum-kagum mendapati dirinya berada di hadapan makhluk yang tercerahkan dengan kekuatan spiritual seperti itu, Tashi dengan cepat menempelkan kedua telapak tangannya di depan batu itu sebagai tanda penghormatan dan penghormatan tertinggi, sambil menundukkan dahinya ke tanah beberapa kali. "Oh Biksu Yama yang terhormat, maafkanlah orang yang tidak tahu apa-apa ini karena tidak mengakui kehadiran Anda yang agung lebih cepat. Merupakan suatu kehormatan tersendiri untuk dapat bertemu dengan makhluk yang telah melampaui tingkatan yang begitu tinggi melalui dedikasinya yang mutlak terhadap dharma dan pelayanan tanpa pamrih." Sebuah tawa kecil terdengar lagi dari batu itu. "Jangan malu anakku, reaksimu itu wajar. Saya senang melihat bahwa akhirnya ada seseorang yang dapat mendengar saya di pesawat ini. Saya telah menghabiskan waktu berabad-abad untuk mencoba berkomunikasi agar dapat membimbing penerus saya dengan lebih baik di biara ini. Tetapi Anda adalah orang pertama yang dapat menangkap getaran saya.
ceritakan apa yang membawamu ke tempat ini." Dengan antusias, Tashi melanjutkan untuk menceritakan seluruh sejarah dan perjalanannya sejak ia meninggalkan biara leluhurnya, mengikuti jejak dan nasihat dari gurunya yang tercinta. Dia menceritakan bagaimana praktik menaruh garam di sandalnya secara bertahap menghubungkannya dengan pengetahuan Zen yang tersembunyi tentang mineral yang luar biasa ini, dan keyakinannya yang semakin besar bahwa masih ada lebih banyak rahasia yang bisa ditemukan. Biksu Yama mendengarkan dengan penuh minat cerita tersebut, terutama bagian tentang garam, dan menanyakan lebih banyak detail tentang penggunaan dan efeknya. Akhirnya, dengan suara lembut penuh kebaikan, ia berbicara kepadanya dengan penuh persaudaraan. "Tashi yang terhormat, pencarian spiritual Anda yang mulia telah sangat menyentuh hati saya yang keras setelah bertahun-tahun menyendiri di sini. Jadi saya merasa terpanggil oleh Buddha Surgawi yang agung untuk berbagi dengan Anda sebuah rahasia Zen terakhir tentang garam, yang saya yakin akan menunjukkan kepada Anda puncak berkahnya bagi jiwa yang saleh." Tubuh halus Tashi bergetar dengan emosi murni yang terkendali saat dia dengan hati-hati menajamkan inderanya agar tidak melewatkan satu kata pun. "Kau tahu, ketika aku masih menjadi manusia biasa seperti dirimu, aku bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Kala yang memiliki kekuatan aneh dan menakjubkan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah penyihir abadi yang kuat yang menyamar sebagai manusia untuk mempelajari cara-cara spiritual. Kenyataannya adalah bahwa Kala menimbulkan kekaguman dan kecurigaan yang sama besarnya kemanapun dia pergi. Dia memiliki kemampuan untuk membaca aura orang lain dan secara telepati terhubung dengan semua jenis makhluk hidup. Bahkan diam-diam dikatakan bahwa ia dapat memanggil api dengan menjentikan jarinya dan awan hujan dengan nyanyiannya. Kebenaran di balik bisikan-bisikan ini tidak pernah benar-benar diketahui, tetapi yang hanya sedikit orang yang tahu. Karena Kala sangat merahasiakan kekuatan khusus ini, adalah kemampuannya untuk mewujudkan dengan kekuatan pikirannya benda mati apapun yang dia butuhkan. Suatu hari, ketika saya sedang menyapu daun-daun kering di teras kuil, Kala menghampiri saya dan berkata, "Lama sayang, saya lihat kamu kekurangan garam untuk membumbui nasi dan sayuran untuk makan. Izinkan saya memberikannya dari tas yang baru saja saya bawa dari desa." Betapa takjubnya saya ketika melihat bagaimana wanita itu memejamkan matanya, menyatukan kedua telapak tangannya setinggi dada dan membuat saya bingung. Entah dari mana datangnya segenggam besar garam kristal, seolah-olah dengan sihir. Ketika saya dengan takut-takut membuka mulut untuk berbicara, tergerak oleh keraguan duniawi yang masih ada dalam pikiran saya pada saat itu, Kala dapat menebak pikiran saya dan hanya mengedipkan matanya kepada saya dengan kedipan penuh pengertian. Garam yang diberikannya kepada saya sama nyata dan sama seperti garam-garam lainnya, hanya saja sumber getarannya sangat berbeda. Sejak saat itu, setiap kali saya melihat garam, saya selalu teringat akan Kala yang luar biasa, yang mewujudkannya dari ketiadaan dengan kekuatan pikirannya yang terlatih. Akhirnya saya melupakan episode tersebut
dan berkonsentrasi pada studi dan latihan spiritual saya. Baru bertahun-tahun kemudian, ketika saya telah mendirikan kuil ini dan mulai mendengar desas-desus pertama tentang apa yang saya sebut sebagai kemampuan ajaib saya memahami ajaran terselubung yang sangat besar yang kala coba sampaikan kepada saya pada hari itu tentang kekuatan pikiran untuk menciptakan dan mengubah dunia material. Dan wahyu seperti itu tidak akan mungkin terjadi tanpa doa garamnya untuk mengaktifkan neuron-neuron saya yang tidak aktif dalam menghadapi hal yang luar biasa. Itu adalah rahasia Zen terakhir dan tertinggi yang saya temukan tentang mineral ajaib berkat kemunculannya yang tepat waktu. Jadi sekarang, Yang Mulia Tashi, saya berbagi dengan Anda pengetahuan yang diperuntukkan bagi pikiran yang murni dan terbangun ini sebagai hadiah perpisahan bagi Anda untuk melanjutkan jalan mulia Anda dalam mencari kebenaran Dharma dan penerapan praktisnya untuk membantu semua makhluk hidup tanpa memihak. Ketika akhirnya Bhikkhu Yama jatuh ke dalam keheningan meditasi, Tashi menyadari bahwa seluruh tubuhnya bergetar dengan kebahagiaan spiritual yang murni. Kata-kata kuno dari biksu pendiri telah mengaktifkan selama berabad-abad menunggu di alam halus untuk seseorang yang siap menerima potongan teka-teki fundamental terakhir tentang penggunaan garam dari kesadaran yang lebih tinggi. Semuanya dimulai dengan nasihat perlindungan dari gurunya yang tercinta untuk perjalanan tersebut. Dan berkat garam kristal, ia telah menghubungkan satu ajaran, pertemuan dan wahyu inisiasi demi wahyu yang menuntunnya pada momen persekutuan mistik dengan roh yang lebih tinggi yang terbuat dari batu. Garam tidak diragukan lagi merupakan elemen yang jauh melampaui penggunaan bumbu biasa, sama tuanya dengan laut dan gunung, tetapi selalu diperbarui, menerangi dengan cahayanya yang transparan berbagai dimensi realitas bagi siapapun yang tahu bagaimana melihatnya. Dan dia, Tashi, telah menjadi orang yang dipilih untuk berjalan di jalan panjang yang mengungkapkan dengan hati-hati ditelusuri oleh alam semesta untuk mengaktifkan setiap rahasia terpendam atau melihat garam melalui makhluk, cerita, dan sinkronisitas. Semua ini dilakukannya sambil berjalan tanpa lelah dengan segenggam mineral suci yang melindungi langkahnya di dalam sandalnya yang sudah usang. Diliputi oleh pengalaman yang tak ternilai harganya, Tashi menghabiskan malam terakhirnya di biara, bermeditasi di samping batu yang menjadi tempat tinggal roh Biksu Yama, dengan rasa syukur yang mendalam, koneksi dan kehadiran penuh kesadaran atas momen spesial yang telah diberikan kepadanya untuk dialami dalam perjalanan penemuan duniawinya. Keesokan paginya, setelah mengucapkan terima kasih dengan hangat kepada para bikhu saudaranya atas keramahan mereka, ia berangkat ke jalan yang sekarang terbuka di depan mata batinnya yang penuh dengan makna-makna baru yang tersembunyi dan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas dari alam getaran yang lebih halus. Ketika sandalnya yang setia menendang debu di jalan pedesaan yang tandus, Tashi tersenyum tanpa keraguan atau harapan dalam pikirannya sejernih dan sebening langit pagi, membawa garam dan semua rahasianya yang tersimpan dengan aman di dalam kantung kain yang tersembunyi di dalam jubahnya, di samping hatinya. Sudah beberapa bulan sejak Tashi memulai perjalanan penyingkapannya mengikuti nasihat guru tercintanya, Sen, untuk menaburkan garam pelindung pada sandal biksu. Sepanjang jalan, berkat latihan yang sederhana namun ampuh ini,
Ia telah menemukan langkah demi langkah ajaran yang mendalam tentang kualitas mistik dari mineral kristal ini untuk menghubungkannya dengan pengetahuan kuno yang hanya diperuntukkan bagi pikiran yang terbangun. Setelah pertemuannya yang luar biasa dengan roh biksu legendaris Yama, Tashi kembali ke biara kesayangannya di pegunungan untuk akhirnya bertemu dengan gurunya dan berbagi semua pengalamannya. Saat dia berjalan sambil merenungkan alam di sekitarnya, rasa kedamaian dan kepuasan yang mendalam menyelimutinya. Sekarang dia merasa bahwa segala sesuatu telah mengambil aura yang halus dan bercahaya, seolah-olah dia sadar untuk pertama kalinya akan esensi energik sejati yang menyusun dunia material di balik selubung penampakan. Di dadanya, di samping jantungnya, dia membawa tas kain kecil dengan garam bercahaya yang menghubungkannya secara interdimensional dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada individualitasnya. Dan di bawah kakinya, sandalnya yang setia terus menyebarkan jejak perlindungan dan berkat kemanapun ia pergi. Suatu malam, saat ia berbaring di bawah cahaya bintang setelah berjalan-jalan seharian, ia mengalami mimpi yang sangat jelas. Dia berdiri di puncak gunung di mana dia dapat melihat seluruh jalan yang telah dilalui, menelusuri jejak garam dari titik di mana dia memulai perjalanannya ke tempat di mana dia berada saat itu. Saat ia melihat ke depan, ke arah tempat ia masih harus berjalan selama beberapa hari ke depan, benang lain juga muncul. Hanya saja kali ini warnanya putih berkapur nyaris berpendar yang hilang di cakrawala pegunungan. Tashi merasakan panggilan yang tak tertahankan untuk mengikutinya, seakan-akan ini semacam jejak kosmik yang pasti akan menuntunnya ke sebuah reuni istimewa. Ketika dia terbangun, dia tahu tanpa keraguan bahwa itu adalah mimpi firasat yang samar-samar. Dia buru-buru menyantap sarapannya untuk memulai kembali sesegera mungkin jalan yang sekarang tampak jelas dan menyala dalam penglihatan batinnya. Sekitar tengah hari, saat ia melintasi padang bunga liar yang indah, hujan badai yang tak terduga mengejutkannya, memaksanya untuk mencari tempat berteduh. Dia melihat sekilas sebuah gubuk kayu kecil di dekat jalan di mana dia bisa berteduh. Ketika ia mendekat, ia melihat seorang pria tua yang duduk dengan tenang di teras dengan sikap meditasi, seolah-olah sedang menunggunya. Pria itu tampak memancarkan aura kedamaian batin yang penuh teka-teki dan kehangatan yang lembut. Tashi tahu secara naluriah bahwa orang ini bukan petani biasa. Mata birunya yang cerah seolah-olah melihat lebih dari sekadar penampilan luar. Selamat datang pelancong. Tempat peristirahatan yang sederhana ini telah menanti Anda. Ibu Pertiwi membisikkan kedatangan Anda saat fajar menyingsing. Saya Lopsang, katanya dengan ramah mengundangnya ke beranda. Mari kita minum teh melati untuk menghangatkan tubuh sementara hujan menyuburkan tanaman. Tashi dengan senang hati menyetujuinya. Ini adalah pertama kalinya ia berbicara dengan manusia lain, setelah berhari-hari berjalan dalam kesendirian mengikuti masa depan yang diungkapkan oleh mimpinya. Saat mereka meminum minuman yang mengepul,
Rasa keakraban dan saling pengertian dengan cepat terjalin di antara keduanya. Tiba-tiba, petir bergemuruh di langit yang kelam, mengagetkan biksu muda itu. Yang membuatnya takjub, Lobsang mulai tertawa dengan kegembiraan yang tidak biasa, seolah menikmati badai. Di hadapan tatapan heran Tashi, pertapa itu sambil tertawa menjelaskan bahwa sepanjang hidupnya ia menyukai badai karena badai mengingatkannya pada sebuah cerita dari masa mudanya yang sangat istimewa baginya tentang kekuatan obat dari garam untuk menyalurkan kekuatan penyembuh yang dahsyat dari alam. Setelah guntur yang sangat kuat yang mengguncang fondasi gubuk kecil itu, Lobsang melanjutkan ceritanya secara mistis. Itu terjadi beberapa dekade yang lalu ketika saya tinggal sebagai murid dari seorang dukun tua bernama Langa di daerah pegunungan yang jauh dari sini. Guru saya terkenal di beberapa desa karena kemampuannya yang luar biasa dalam memanipulasi cuaca. Ketika badai yang merusak tanaman datang, Langa akan menutup matanya dan mengucapkan mantra-mantra kuno untuk mengalihkan awan ke daerah-daerah yang tidak berpenghuni. Di lain waktu, saat kekeringan, ia berhasil memanggil hujan yang bermanfaat dengan ritualnya untuk menyelamatkan tanaman dan memberi makan ternak. Saya dengan rendah hati membantunya dalam tugas dan pekerjaan sehari-harinya sebagai imbalan atas ajaran rahasianya. Suatu sore, Langa menjelaskan kepada saya asal-muasal kemampuan misteriusnya untuk mempengaruhi cuaca yang ia miliki berkat garam. Sebagai seorang anak, dia mengalami masa-masa yang sangat sulit ketika kekeringan yang tak henti-hentinya melanda desanya selama bertahun-tahun, memusnahkan tanaman dan sumber air. Kelaparan dan kesulitan melanda penduduknya. Suatu malam ketika keputusasaan menyerbu setiap sudut desa, Ibu Langa membawanya pergi jauh ke sebuah gua yang tinggi dan curam di pegunungan. Di sana, bersinar seperti bintang, terdapat formasi kristal garam yang kuat yang memancarkan kekuatan telurik primordial. Wanita itu menjelaskan kepadanya bahwa tempat suci ini menyimpan rahasia untuk memohon hujan penyelamat dan mengajarinya sebuah ritual yang diwariskan oleh pendeta leluhur dari generasi ke generasi hanya untuk kasus-kasus ekstrim. Dengan demikian, Langa kecil belajar untuk menggabungkan doa-doa kuno, meditasi dan persembahan kepada elemen air dengan garam yang dibawa dari gua-gua di dalam Ibu Pertiwi untuk mengubah desain atmosfer. Sekembalinya ke desa, hujan mulai turun dengan lembut dari langit setelah bertahun-tahun mengalami kekeringan yang tak berkesudahan, menyelamatkan masyarakat dari nasib buruk yang menanti mereka. Dan dari momen mistis itu, Langa tahu siapa dia dan bakat yang harus dia kembangkan untuk menghormati garis keturunannya. Tergerak oleh kisah asal-usul kekuatan gurunya, malam itu saya mengalami mimpi firasat pertama saya di mana saya dengan intens menghidupkan kembali adegan Langa sebagai seorang anak yang menginisiasi dirinya sendiri di gua-gua garam. Sejak saat itu saya tahu bahwa hidup saya akan selamanya terkait dengan kekuatan penyembuhan hujan dan garam. Terinspirasi oleh legenda yang baru saja ia dengar dari pertapa Lobsang, Tashi merasa terdorong untuk mengambil garam yang masih ia miliki dari kantong kain kecilnya dan menyebarkannya di sekitar gubuk dalam sebuah lingkaran pelindung,
seperti dalam kisah indah tentang Wei muda yang ia dengar beberapa minggu sebelumnya dari tabib tua. Ketika dia melakukannya di bawah badai, bayangan jelas tentang anak kecil langa yang memohon hujan dengan garam muncul di benaknya dan hatinya merasa terpanggil untuk juga melantunkan doa syukur atas keagungan alam dan air yang memberi kehidupan bagi semua makhluk. Di luar dugaannya, guntur segera mereda menjadi gumaman di kejauhan dan intensitas badai pun mereda, seakan-akan menyerah pada gelombang yang lebih tinggi. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, secercah sinar matahari mulai menembus awan kelabu. Kedua pria itu saling berpandangan dengan sama-sama terpana tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kepastian yang sama menyelimuti mereka. Berkat garam leluhur dari Ibu Pertiwi yang diberkati yang dibawa oleh Tashi dan persekutuan roh-roh mereka yang sejenis, mereka telah berhasil secara halus mempengaruhi jalannya badai untuk membawa kembali ketenangan. Rasa hormat yang baru muncul dalam diri mereka. Sebagai bukti, sekali lagi, bahwa kekuatan yang tak terlihat namun Maha Kuasa berkuasa di alam sebab akibat yang mendefinisikan kebetulan dan pertemuan serta peristiwa yang tampaknya acak bagi siapapun yang tidak dapat membaca bahasa terselubung alam semesta. Tashi menghabiskan minggu berikutnya tinggal di gubuk kecil pertapa Lobzang untuk berbagi cerita dan ide, serta membangun ikatan yang kuat berdasarkan persaudaraan jiwa mereka dan persekutuan di sekitar kekuatan penyembuhan garam yang tersembunyi di balik fenomena badai dan hujan. Saat mereka berpisah, Lobzang yang bertubuh kekar memberinya hadiah liontin dengan ukiran simbol Celtic yang merupakan milik guru dukunnya yang dulu, untuk menjaganya agar tetap aman selama sisa perjalanan. Dan Tashi dengan penuh rasa terima kasih memberinya garam yang diekstrak dari tempat mitos penampakan langa kecil. Biksu muda itu melanjutkan ziarahnya sendirian dengan pengetahuan bahwa setiap makhluk yang dilewati dan setiap pengalaman yang dijalani mengandung mutiara kebijaksanaan yang berharga yang tersedia bagi siapa saja yang cukup terjaga dan selaras dengan tatanan realitas yang penuh energi yang halus. Dan dia telah dipersiapkan dengan hati-hati selama waktu itu untuk menerima ajaran-ajaran tersebut melalui nasihat awal gurunya tentang rahasia perlindungan dari garam yang luar biasa. Setelah persekutuan yang mendalam dan tak terduga dengan pertapa Lobzang Tashi, ia melanjutkan dengan semangat baru perjalanannya kembali ke biara asalnya yang tercinta. Dia sekarang berjalan dengan kepastian untuk mengenali bahasa kode alam semesta yang memandu langkahnya melalui pertemuan dan pengalaman yang bermakna. Dia telah belajar untuk terhubung secara interdimensional dengan alam vibrasi yang lebih halus melalui rahasia pelindung garam yang tersembunyi di balik penampakan dunia 3 dimensi. Setiap makhluk, setiap elemen, setiap fenomena mengandung potongan-potongan tersembunyi dari teka-teki energi universal yang besar yang hanya dapat dilihat oleh pikiran yang terbangun. Dan Tashi sangat bersyukur karena telah dipilih sejak awal perjalanannya untuk memainkan peran sebagai penyalur dan penerjemah pengetahuan esoterik. Suatu pagi ia mengalami mimpi yang sangat jelas di mana gurunya yang tercinta, Iro, menatapnya dan berkata kepadanya, pertemuan kita yang telah lama dinanti-nantikan tidak lama lagi, Tashi. Sebelum kembali ke biara tua,
kamu harus menyelesaikan satu misi terakhir di sepanjang jalan. Alam semesta akan menempatkan seseorang yang sangat istimewa yang harus kamu lindungi dan bimbing selama 3 hari menuju tempat yang aman. Seperti yang pernah aku lakukan untukmu ketika kamu datang kepadaku sebagai seorang anak. Anda akan mengenali tanda itu tanpa kemungkinan kesalahan, karena sudah ditetapkan di alam semesta. Selamat jalan Tashi yang mulia, semua cinta dan berkah saya menyertai Anda. Ketika bhikkhu muda itu terbangun, dia tahu tanpa ragu bahwa ini adalah komunikasi firasat lain dari mentornya. Momen kegembiraan meluap-luap di dalam dirinya karena hampir bertemu kembali setelah hampir 1 tahun tidak bertemu dengan dunia luar. Malam itu, sambil bermeditasi dan mengamati rasi bintang yang tak terbatas di cakrawala, ia membuat keputusan penting. Keesokan paginya ia akan meninggalkan jalan utama yang membawanya langsung ke biara dan mengambil jalur pejalan kaki dan perdagangan lama yang melewati 10 km dari sana, tepat di tepi hutan lebat. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus melakukan perjalanan di sepanjang jalan pedesaan ini selama 3 hari untuk menyelesaikan misi terakhir yang dipercayakan kepadanya dalam mimpinya oleh gurunya sebelum dia kembali. Dia yakin bahwa suatu tanda yang tidak salah lagi akan menunjukkan kepada siapa dia harus memberikan perlindungan ketika saatnya tiba. Dan begitulah, Tashi mengubah arah perjalanan yang telah ia tempuh selama hampir 12 bulan ketika ia tiba di persimpangan jalan. Dia hanya mengenakan tas kain dengan garam yang bersinar di dadanya dan sandal yang tertutup kerak abu-abu tebal dari debu perjalanan di mana dia masih bisa merasakan butiran-butiran yang memurnikan. Ketika malam pertama tiba, ia berkemah di bawah pohon ek berusia ratusan tahun dengan kanopi yang rumit untuk melanjutkan perjalanannya segera setelah matahari terbit. Dia ingin memanfaatkan siang hari untuk maju sejauh mungkin menuju pegunungan di cakrawala di belakangnya yang menjulang tinggi. Semuanya berjalan dengan baik hingga hari ketiga dan pada akhir hari, jalan setapak yang reot itu mulai tidak rata dengan akar-akar pohon besar yang seolah-olah bergerak dan dahan-dahan yang tumbang yang menghalangi jalan. Saat berusaha menghindarinya, Tashi tidak menyadari adanya lubang yang cukup dalam di sisi kiri jalan setapak. Tiba-tiba sandalnya tersangkut di celah yang berbahaya dan membuatnya jatuh terhempas ke lantai hutan yang kasar. Dengan rasa sakit, ia mencoba untuk bangkit kembali namun rasa sakit yang tajam mencegahnya. Ia menyadari dengan cemas bahwa ia tidak bisa menopang kaki kanannya. Keputusasaan dengan cepat mulai menguasai dirinya. Dia sendirian, terluka dan tidak dapat bergerak bebas di jalan yang tidak ramah itu, 10 km dari kota atau rumah terdekat. Malam yang dingin dan gelap semakin mendekat, tetapi ketika ia sedang memikirkan cara menyalakan api dengan tinderbox untuk mengusir binatang buas, ia mendengar isak tangis yang terdengar tertatih-tatih dari balik dedaunan. Sambil menyeka air matanya dan mencoba mengatasi rasa sakitnya, Tashi menoleh dengan penuh harapan. Mungkin tanda khusus yang digembar-gemborkan telah terwujud. Benar saja, seorang gadis petani muda dengan rambut hitam panjang dan tongkat muncul.
pakaiannya robek-robek dan ia tampak kelelahan. Melihat Tashi duduk sambil memegangi pergelangan kakinya, ia terlihat sedikit tenang di tengah-tengah histerisnya. "Permisi, biksu muda. Saya melihat jubah Anda di kejauhan dan berdoa kepada Tuhan agar itu bukanlah sebuah penglihatan. Nama saya Amira dan 3 malam yang lalu beberapa preman menyerang kafilah kecil yang saya tumpangi di jalan ini. Mereka menganiaya saya, mencoba bertahan hidup dengan bersembunyi di semak-semak, tetapi saya sangat lemah dan terluka." Tashi mengawasinya dengan penuh kasih sayang. Inilah misi yang dipercayakan dalam mimpinya oleh mentornya untuk memberikan perlindungan dan kepulangan yang aman. Dengan susah payah ia berhasil menarik dirinya kembali dengan tongkat darurat yang kokoh dan berbicara kepadanya dengan suara yang tegas dan kembali ke biaranya setelah perjalanan panjang belajar di seluruh dunia. "Guru saya mengumumkan kepada saya bahwa saya harus melindungi dan menemani selama 3 hari untuk menyelamatkan seseorang yang sangat membutuhkan yang akan diantar oleh alam semesta dalam perjalanan terakhir saya. Dan itu adalah Anda. Percayalah, bersama-sama kita akan sampai ke desa berikutnya untuk mencari bantuan sehingga Anda akhirnya dapat beristirahat dengan aman." Gadis itu tidak dapat mempercayai telinganya. Ini seperti keajaiban setelah begitu banyak kengerian dan penderitaan. Ia mengangkat telapak tangannya dan membungkuk sedalam yang bisa dilakukan oleh tubuhnya yang terluka dalam rasa syukur yang tak terhingga. Tashi tersenyum padanya dengan penuh kekuatan dan menawarkan lengannya untuk bersandar saat mereka berdua menopang diri dengan tiang darurat masing-masing sebagai tongkat. Tanpa barang bawaan, mereka dapat membuat kemajuan yang cukup dengan mengobrol untuk mengalihkan pikiran mereka dari rasa sakit dan kelelahan. Malam sudah menyelimuti mereka dan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan begitu matahari terbit. Tashi teringat akan kisah indah tentang gadis Wei yang dia pelajari beberapa minggu yang lalu dari garam yang ditaburkan di sepatunya. Jadi untuk memberikan perlindungan pada tempat itu dan membantu mengurangi rasa dingin dan ketakutan Amira yang malang, ia mengambil beberapa garamnya yang bercahaya dan membuat lingkaran lebar di sekitar tempat mereka akan beristirahat sambil memohon berkat leluhur. Kemudian dia mengucapkan beberapa mantra penyembuhan yang akan menenangkan pikiran gadis muda yang sedang gelisah. Akhirnya dia dapat melihat gadis itu tertidur lelap, diliputi kelelahan. Saat fajar menyingsing, mereka memasuki desa yang telah lama dirindukan di mana mereka mendapatkan bantuan, makanan, dan sebuah gerobak yang akan membawa Amira ke kuil berikutnya untuk mengembalikannya ke tempat yang aman dari segala ancaman. Gadis itu menangis tanpa henti saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada penyelamatnya, Tashi, saat dia harus menyelamatkannya dari keadaan yang begitu dramatis. Dengan perasaan terharu, Tashi hanya bisa menyeka air matanya dan memasukkan segenggam garam ajaib ke dalam tas kecil yang diberikan oleh penduduk desa dengan harapan bahwa itu akan berfungsi sebagai jimat pelindung selama sisa hari-harinya yang menghubungkannya secara interdimensional dengan kekuatan utama dari pelayanan dan kasih sayangnya. Tashi berjalan tertatih-tatih di bagian terakhir perjalanannya kembali ke pelukan tuannya yang tercinta, Iro,
yang merupakan rumah sejatinya. Ajaran dan berkah yang disalurkan melalui garam dari sandal sucinya selama perjalanan pengetahuan diri yang luar biasa ini telah mencapai puncaknya secara signifikan dalam penyelamatan malaikat Amira. Sebuah kisah yang tidak diragukan lagi akan dengan senang hati ia ulangi dalam kehangatan api kehidupan yang menginspirasi yang diberikan kepada orang lain. Saat dia dengan lelah mendaki lereng curam ke puncak di mana pagoda berusia berabad-abad itu menjulang, Tashi tersenyum dalam hati saat dia merasakan butiran garam di bawah telapak kakinya, mengingat bahwa rahasia terakhir dan paling penting masih harus diungkapkan kepada gurunya yang tercinta. Kisah roh biksu itu memanggilnya, menyampaikan pengetahuan tertinggi bahwa semua yang ada tidak lain adalah garam yang mengkristal dari lautan pengalaman kosmik yang abadi. Air mata sukacita menetes di pipinya saat ia akhirnya melewati gerbang kuil dan melihat sebuah lampu menyala di jendela gubuk batunya yang menandakan bahwa gurunya yang baik hati menunggunya dalam keadaan terjaga untuk menyambutnya kembali setelah perjalanan heroiknya selesai. Tashi akhirnya merasa nyaman dan siap untuk dengan rendah hati menceritakan semua pengalaman luar biasa yang telah ia dapatkan dengan murah hati dan tanpa pamrih berkat rahasianya. Hadiah terakhir dari alam semesta untuk jiwanya yang haus sebelum pergi adalah Amira yang manis dalam perjalanannya. Kepada Amira juga, ia akan mendedikasikan kisah yang akan ia ungkapkan di depan mata mentornya yang penuh kasih. Air mata haru membasahi wajah Tashi saat ia berlutut di kaki gurunya yang tercinta, Iro, setelah sekian lama tak berjumpa. Pria tua yang baik hati itu sangat merindukan pemuda itu yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Tashi memintanya untuk memaafkannya karena membutuhkan waktu yang lama untuk kembali, tetapi mentornya dengan manis mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta maaf karena dia mengerti bahwa jiwanya yang gelisah membutuhkan perjalanan inisiasi yang penting ini untuk dapat meneruskan semua yang telah dia pelajari dengan kebijaksanaan yang lebih besar kepada dunia. Beberapa hari berlalu dan ketika mereka berjalan setiap hari di sekitar biara atau melakukan tugas-tugas dan meditasi bersama, Tashi dengan antusias menceritakan semua pengalaman luar biasa yang ia dapatkan berkat garam ajaib yang terkandung di dalam sandalnya. Guru besar Iro mendengarkan dengan penuh perhatian setiap episode dari Wahyu Zen pertama tentang sifat-sifat tersembunyi dari mineral tersebut hingga penyelamatan malaikat pada malam terakhir sebelum dia tiba. Dia memahami dengan jelas bahwa garam tersebut telah bertindak sebagai portal interdimensi halus yang melindungi langkah kaki Tashi secara praktis dengan memurnikan jalannya selama perjalanan, tetapi terutama dengan secara bertahap menghubungkannya dengan pengetahuan energik dan makhluk-makhluk yang ditakdirkan untuk mengaktifkan jaringan saraf yang lebih tinggi. Jata membangkitkan pemahaman tentang bahasa dan bidang vibrasi yang melampaui persepsi umum yang terbatas tentang realitas material 3 dimensi, tetapi yang paling luar biasa belum terungkap. Suatu sore, Iro meminta mentornya untuk menemaninya secara seremonial ke gua rahasia di balik air terjun kecil berisi air kristal di mana para biksu di biara biasa bermeditasi sejak dahulu kala. Sesampainya di sana, dikelilingi oleh gemericik air yang samar-samar dan energi telurik dari tempat itu,
pemuda itu meletakkan kedua telapak tangannya setinggi dada dan dengan penuh hormat memohon sebuah suara halus dan dalam yang sepertinya berasal dari perut bumi muncul di dalam gua. Tashi kemudian melanjutkan dengan penuh kesungguhan menceritakan pengalaman luar biasa yang ia alami beberapa bulan sebelumnya dengan manifestasi dari pendiri spiritual biara bersejarah tersebut. Guru besar Iro langsung berada dalam ekstase meditasi setelah mendengar suara di atas garam suci yang hanya sedikit manusia yang dapat menguraikan tentang asal mula mental murni dari semua ciptaan yang terwujud dari pegunungan raksasa hingga setitik mineral. Semua berasal dari kuanta kesadaran universal yang sama yang mengkristal untuk sementara waktu pada bidang fisik 3 dimensi. Dan Tashi telah dengan sabar dipilih dan dipersiapkan oleh alam semesta selama perjalanan inisiasi selama 1 tahun untuk menerima dan memecahkan kode pengetahuan dari alam semesta yang lebih tinggi. Air mata keterkejutan mengalir di wajah sang mentor yang keriput. Tiba-tiba, biksu muda itu bangkit perlahan-lahan dengan susah payah, bersandar pada tongkatnya yang terpercaya. Dia perlahan-lahan melepaskan sandalnya yang sudah usang, memperlihatkan kakinya yang cacat dan berdarah setelah perjalanan yang berat. Dengan penuh kelembutan, ia mencium kaki-kaki yang rendah hati itu dalam keheningan yang khusyuk dan mawas diri. Tashi berjalan tanpa alas kaki menuju sungai. Di sana ia dengan hati-hati dan penuh rasa syukur membasuhnya satu persatu hingga sisa-sisa garam dan debu dari jalan hilang. Hanya sol yang sudah usang dan senar yang compang-camping yang tersisa. Saat keluar dari air, sandal-sandal itu tampak berubah bentuk, bersinar dengan cahayanya sendiri. Biksu muda itu kembali ke tempat gurunya menunggu dengan penuh harap, menatap matanya yang lelah dan berkata dengan suara yang sekarang seperti berasal dari alam semesta itu sendiri, "Guru yang terhormat, sandal tua itu akhirnya bersih dan baru, seperti halnya semangat saya setelah perjalanan yang saya lakukan. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diajarkan atau diungkapkan kepada saya pada tahap ini. Saya mengetahuinya dengan baik. Saya memberikan seluruh diri saya dalam pencarian dengan kerendahan hati dan hasil yang diperoleh dengan anugerah membuat jiwa saya merasa lengkap dan damai. Saya hanya tinggal meninggalkan cahaya tetapi kebahagiaan untuk melanjutkan pelayanan tanpa pamrih kepada sesama manusia di luar sana dengan membawa api suci yang menerangi setiap langkah keberadaan manusia." Setelah mengatakan hal ini, Tashi melepaskan kakinya yang lain dan berjalan dengan mantap di atas batu-batu bergerigi dan tajam di sungai sampai dia hilang di hilir, dan itu akan menjadi yang terakhir kalinya dia akan melihat murid kesayangannya di planet ini. Rohnya telah melampaui materi dan sekarang berdiam di alam getaran yang dimurnikan untuk membimbing para peziarah tulus lainnya di masa depan. Dan sebelum meninggalkan gua, ia bermeditasi panjang lebar tentang ajaran-ajaran luar biasa yang diwariskan Tashi kepadanya dari roh biksu pendiri Yama sendiri di atas kristal-kristal garam pada masa itu. Ini sekarang menjadi rahasia Zen tertinggi yang akan ia jaga selama sisa hidupnya dengan sangat hati-hati untuk disampaikan secara lisan hanya kepada beberapa penerus yang layak, dan bahkan beberapa dekade kemudian, sekarang diubah menjadi energi murni setelah meninggalkan tubuh fisiknya pada saat kematiannya. Roh guru besar Iro memutuskan untuk tetap berada di dekatnya,
secara diam-diam melindungi biara leluhur yang telah menjadi rumah bagi Biksu Agung Yama-Yama. Di sana ia menunggu dengan tenang sebagai kesadaran abadi kedatangan roh-roh Tashi yang baru dan gelisah yang layak menerima inisiasi yang khusyuk. Kisah luar biasa tentang rahasia dimensi yang dapat diungkapkan oleh segenggam garam halus kepada pikiran yang telah terbangun.